Winardi versus Aditya Ginting. Ini fight yang dari awal kita sudah prediksi akan menjadi seru. Karena kita tahu keduanya adalah fighter yang sama-sama hebat. Yang sama hebat, mempunyai striking yang luar biasa. Dan dua-duanya juga sama-sama kuat, mempunyai mental yang kuat. Begitu fight ini dimulai dari awal, mereka melakukan jual beli pukulan beberapa kali. Kita yang ada di studio itu kita sampai menghela nafas sendiri kita. Karena ada momen-momen di mana Winardi melakukan kombinasi masuk ke arah Aditya, begitu juga Aditya melakukan kombinasi juga. Itu kita di sana sampai apa ya? Kita sampai jatuh bangun kita, sampai kaget. Waduh. Iya, itu luar biasa. Itu pertarungan mungkin bisa saya bilang terbaik di malam itu. Bukan karena dia title fight, karena saya sebagai fans dari MMA, saya nggak peduli ini title fight atau ranking fight atau debut fight. When you see a good fight, that's a good fight. You know, like when you see a good fight gitu ya, ada pertarungan yang seru, dua fighter saling jual beli pukulan, saling memukul. Kita tidak peduli itu orang juara atau bukan juara. Itu kita pasti termotivasi. Wah, kita senang sekali. Itu fight yang sangat keren sekali. Keduanya bisa dibilang cukup berimbang. Di ronde-ronde awal, Winardi unggul dengan kombinasi pukulannya. Di ronde-ronde 2 dan 3 terlihat Aditya menunjukkan perkembangan dalam MMA-nya ya. Dia biasanya adalah seorang striker. Namun kemarin terlihat dia beberapa kali mencoba melakukan ground ya, melakukan shoot, melakukan clinch, dan juga berhasil menjatuhkan Winardi. Namun Winardi juga menunjukkan bahwa dia juga sudah mengerti ground. Dia beberapa kali dijatuhkan bisa keluar lagi, berdiri lagi. Setiap kali dia berdiri itu satu studio, walaupun tanpa penonton, karena kan ada kameramen, kita ada juri, itu kita semua langsung bersorak. Itu walaupun tanpa penonton kita nggak kehilangan keseruannya. Luar biasa, saya juga sampai sini. Wah, itu saya rasa kalau emang pecinta MMA pasti terhibur dengan fight itu. Pasti terhibur. Namun memang itu fight yang sangat close ya, sangat tipis ya. Sangat tipis. Di ronde awal Winardi unggul. Ronde kedua Aditya mulai menyalip. Namun dia juga ada melakukan kesalahan sehingga mendapatkan potongan nilai. Ya, di akhir ronde juri memutuskan ya kemenangan untuk Winardi. Namun menurut saya, di mata saya, mereka berdua adalah pemenang. Wah, luar biasa. Dan saya pengen bertanya, Aditya Ginting itu dia pindah ke Bali MMA. Mungkin adakah alasan yang lain? Apakah ingin saya kurang tahu alasan pastinya apa. Yang tadinya dia kan memang berlatih bersama Theodorus Ginting di Lions MMA dan dia memutuskan untuk pindah ke Bali MMA. Nah, saya nggak tahu alasannya apa ya, tapi di pertandingan kemarin memang terlihat perkembangan dari Aditya Ginting ya. Dia beberapa kali melakukan shoot, beberapa kali juga melakukan takedown, kontrol groundnya juga sangat baik. Jadi saya rasa saya nggak tahu alasannya apa, tapi terlihat ada perkembangan dari seorang Aditya Ginting. Nah, saya pengen tanya lagi nih, ini karena emang Winardi versus Aditya Ginting ini menarik sekali. Ketika Aditya Ginting mau Winardi, hal apa? Kenapa tidak bisa sampai tidak bisa sampai mematikan Winardi? Kenapa? Apakah Winardi itu punya pengalaman juga? Kalau dibilang kenapa nggak bisa ya mungkin gini, karena ada yang bilang it takes two to tango, gitu kan? Jadi untuk fight itu harus ada fighter A dan fighter B. Kenapa fighter A nggak bisa mematikan fighter B? Ya pastinya mungkin karena fighter B-nya juga melakukan perlawanan. Tapi pada saat Aditya Ginting menjatuhkan Winardi ya dengan takedown, di situ Winardi juga melakukan gerakan-gerakan escape yang sangat baik. Apakah gerakan escape ini bisa dihentikan? Bisa kalau Aditya mematikan gerakan itu. Tapi tentunya dengan
dengan menunjukkan bahwa Winardi bisa keluar, artinya memang mereka secara skill berimbang, sangat berimbang sekali. Sangat berimbang. Jadi memang susah ini kita. Kenapa bisa ya? Karena memang skill mereka berimbang. Keren sekali. Tapi di akhir ronde saya melihat Winardi itu sudah goyang ya. Sudah, ya, kalau kita melihatnya itu mungkin perbedaan fisik ya, stamina. Oke. Kita bisa melihat di awal ronde 1 mereka sama-sama kuat. Winardi unggul. Dengan strikingnya dia unggul. Namun begitu masuk ke ronde 2, terlihat Winardi menurun secara fisik. Pergerakannya sedikit melambat, footworknya melambat juga. Dan masuk ke ronde ketiga, kita bisa melihat di akhir ronde itu Winardi tidak bisa berdiri. Kecapean. Aditya Ginting masih berdiri. Nafas juga masih bagus. Memang jadi secara stamina mungkin bisa kita bilang Aditya Ginting lebih baik dibandingkan Winardi. Namun penilaian dari pertarungan bukan dari stamina. Penilaian adalah efektivitas dari serangan itu. Pukulan yang masuk, bantingan, ground and pound, semua itu kita nilai. Itulah yang dan juga ada pelanggaran juga yang dilakukan oleh Aditya. Itulah yang menyebabkan pertarungan ini dimenangkan oleh Winardi. Jadi bukan siapa yang terakhir lebih segar, bukan. Kita bukan lagi adu segar-segaran. Oke, saya bagian ini. Aditya Ginting beberapa kali melakukan tendangan blow. Dan itu misalkan low blow tendangan low blow Winardi tidak bisa bagaimana? Jadi gini, pada saat terjadi pelanggaran, entah itu low blow, mungkin mencolok mata, atau juga mungkin menyerang belakang kepala, atau mungkin yang lain lah, segala macam pelanggaran kan ada berbagai macam pelanggaran di One Pride. Apabila terjadi pelanggaran itu, maka wasit akan menghentikan, minta time out, break. Fighter yang dilanggar akan disuruh menunggu untuk di sudut netral, dan fighter yang dilanggar akan diberikan waktu istirahat maksimal 5 menit. Selama waktu istirahat itu, dokter akan dipanggil untuk mengecek keadaan fighter yang dilanggar. Nanti di sini dokter yang akan menentukan, oh fighter yang dilanggar ini bisa lanjut fight atau tidak bisa lanjut fight. Apabila fighter yang dilanggar diputuskan oleh dokter, oke, bisa fight lagi. Dan fighter yang dilanggar juga masih mau fight, maka fight akan dilanjutkan kembali dan mungkin akan ada sanksi terhadap fighter yang melanggar. Sanksinya bisa berupa teguran, kartu kuning, atau diskualifikasi. Tergantung seberapa berat pelanggaran itu. Namun apabila dokter memutuskan, wah ini cederanya terlalu berat, tidak bisa dilanjutkan, maka fighter yang melanggar akan didiskualifikasi. Karena di One Pride tidak ada fighter yang bisa menang karena melakukan pelanggaran. Jadi di One Pride, apabila Anda mencolok mata lawan dan lawan tidak bisa melanjutkan pertandingan, Anda tidak mungkin menang. Apabila Anda menendang selangkangan lawan dan lawan tidak bisa melanjutkan pertandingan, Anda tidak akan mungkin menang. Jadi nggak bisa Anda menang dengan melakukan pelanggaran. Anda harus menang dengan cara-cara yang jujur dan fair. Bagaimana kalau diving? Nah, apabila dokter memutuskan, oh fighter ini bisa lanjut, tapi fighternya nggak mau, artinya nggak mau tuh dia pura-pura, wah enggak, saya nggak bisa lanjut. Nah itu kita anggap fighter ini pura-pura atau diving. Apabila itu terjadi, di mana dokter menyatakan, enggak, ini serangannya tidak cukup damage-nya untuk menyebabkan fighter ini tidak bisa lanjut, fighter ini pura-pura, maka fighter yang pura-pura ini kita nyatakan kalah, karena dia tidak mau meneruskan pertandingan. Dan mungkin fighter yang melanggar, kita berikan kemenangan itu, karena fighternya yang dilanggar pura-pura kalah, pura-pura cedera, tapi mungkin tetap akan ada sanksinya berupa kartu kuning.